artinya apa, Mah? Golongan A artinya harus dihormati, golongan B biasa aja, dan golongan C harus direndahkan. Kalau gitu amit-amit deh aku bakal dapat golongan C, Mah. Mama sih yakin banget kamu bakal dapat golongan murid A, karena dulu waktu Mama sekolah, Mama juga dapat golongan murid A loh. Oh, oke, Mah. Kalau gitu aku jadi pede kan, tapi sampai sekarang masih belum muncul. Sabar, kenapa? Munculnya tuh pas kalian udah ngumpul di aula. Oh iya, udah kalau gitu aku pamit ke sekolah dulu ya, Mah. Sebelum itu kamu harus bawa bekal nih. Buset, bekal apaan, Mah? Cuma sebiji doang gini. Ini mah cuma bikin geli-geli lambung doang. Bersyukur, Nak. Nggak sabar banget golongan muridnya bakal muncul sebentar lagi. Kalau malah nggak sabar sih, padahal semua orang tuh ketakutan, Vel. Loh, kenapa harus takut? Kita pede aja, siapa tahu kita dapat golongan A kan? Gue dapat bocoran katanya kebanyakan tuh orang dapat golongan C. Ya udahlah, kalau nggak dihormati terima aja. Golongan C itu bukan sekedar tidak dihormati, tapi bisa-bisa dihabisi juga. Yang bener aja loh kalau gitu. Semoga aja gue nggak dapat golongan C deh. Lo kan tahu sendiri keluarga gue tuh bukan keluarga terpandang, jadi kemungkinan besar gue bakal dapat golongan C. Lo tenang aja, kayak gue bakal lindungin lo. Caranya serahkan aja ke gue. Bu, bisa nggak sih golongan murid C itu ditiadakan aja? Karena bikin repot, tau nggak? Kenapa? Pasti kamu takut tertindas kan? Kalau saya sih nggak perlu takut, Bu, karena saya bakal dapat golongan murid A. Wah, hebat-hebat. Pede sekali ya kamu, padahal di data saya kamu bukan dapat golongan A. Hah? Ibu punya datanya? Iyalah, saya yang akan umumkan golongan murid kalian. Kalau gitu maafin saya ya, Bu, karena saya terlalu pede tadi. Orang kayak kamu itu pantas buat tidak dihormati. Hah? Kalau Bu Guru bilang kayak gitu, kemungkinan besar gue dapat golongan murid C dong. Aduh, jangan deh. Anak-anak, golongan murid kalian akan dibagikan dalam 3, 2, 1. Wah, gue dapat golongan A, kalian semua harus hormat sama gue ya. Kalau gue golongan B, ya udahlah, yang penting masih bisa diselamatkan dan masih dihormati sama beberapa orang kan. Loh, golongan gue C? Hah? Kenapa Keisha dihabisi, Bu? Golongan murid C itu pantas buat Metong. Kalau golongan kamu sendiri apa? Golongan saya... Ih, aneh, kenapa punya gue sendiri yang belum muncul? Kamu gak bakal bisa bohongin saya tentang golongan murid kamu, karena saya punya listnya. Saya cuma perlu kamu konfirmasi. Kayaknya Bu Guru gak benar-benar punya list, kalau gitu gue bohongin aja. Golongan saya abu. Mustahil. Loh, iya beneran abu, saya gak bohong loh. Ya udah. Tuh kan bener, gue yakin guru ini pasti ngerencanain sesuatu. Kira-kira hal baik atau hal jahat ya. Keisha, gue tahu lo punya pengetahuan tentang golongan murid kan. Kalau gitu, kasih tahu gue sesuatu dong. Kenapa golongan murid gue masih belum muncul? Yang sopan dong. Aku kan golongan murid A, masa nggak dihormati sama sekali. Oh gitu ya. Baiklah Ratu Sejagat, Tasya yang cantik dan baik hati dan tidak sombong. Tolong kasih tahu saya alasannya. Aku nggak pernah ngalamin kasus ini sebelumnya sih. Tapi yang kamu pegang itu kan dari tadi jimat. Ini bekal dari nyokap gue, masa jimat sih? Iya, kalau kamu makan jimat itu pasti golongan muridnya bakal muncul. Yang bener, kalau gitu langsung aja gue makan. 3, 2, 1. Golongan murid gue C. Pantas saja golongan murid kamu tuh lama munculnya. Ternyata karena rendah itu artinya kamu pantas untuk direndahkan. Tapi gue yakin golongan gue yang sebenarnya bukan C. Hei kamu Feli, itu kan udah terpampang jelas. Tapi kenapa masih belum percaya? Udah deh, pokoknya ini harus aku sebarin ke semua orang. Jangan, gue mohon. Gue bakal lakuin apapun yang lo mau deh. Asal lo bisa bantu gue ubah golongan muridnya jadi yang lebih tinggi. Yang bener, kalau kayak gitu aku mau kamu cium kaki aku. Beneran dicium? Kurang apa lagi Tasya? Wah, beneran jadi loading lagi Tasya. Makasih banyaknya. Ini semua berkat kaki lo. Ini padahal kan aku belum minta sesuatu yang lebih bagus. Ya udahlah, mungkin kaki aku tuh surga bagi golongan murid yang ada di bawah. Pasti sebentar lagi ketularan golongan muridnya Tasya kan, yaitu A. Keisha, bukannya lo udah meninggoy? Iya, lo orang pertama yang gue tampakin diri. Lo harus bisa bertahan ya, karena lo golongan murid satu-satunya yang ada di dunia ini. Kenapa cuman gue yang harus bertahan? Semua orang yang dapat golongan C udah meninggoy, Vel. Udah jadi arwah. Seriusan lo? Tapi golongan murid gue sekarang udah bukan C lagi. Gue mohon bantuin kita perjuangkan keadilan buat golongan murid C. Oke, seandainya aja gue bisa. Seandainya gue punya golongan yang paling tinggi, udah deh gue bantuin kalian. Golongan murid gue sekarang B, ini artinya gue gak akan direndahkan dan gue gak akan dihormatin juga. Gawat, sekarang golongan murid B diburu, katanya harus dihabisi. Lah, bukannya yang harus meninggoy itu cuma golongan murid C, masa B juga? Karena sekarang golongan C itu udah lenyap, jadi gantian giliran golongan B. Aduh, kalau gitu kita harus sembunyi, Del. Udah gak ada waktu buat sembunyi lagi karena sistem bisa mendeteksi semuanya. Dela? Kalau
kalau Della dihabisi, kenapa gue nggak dideteksi juga oleh sistem? Ini aneh. Lah, loading lagi. Nak, kamu udah makan bekal yang mama kasih kan? Oh, yang bikin geli-geli lambung itu mah. Udah. Kamu tuh gak boleh nyepelin bekal yang mama kasih itu karena itu adalah jimat kan? Iya, makasih mah karena udah kasih aku jimat. Tapi sekarang golongan murid aku tuh masih B, bukan A. Kok aneh ya? Harusnya manjur. Iya udah nih mama kasih lagi. Kamu makan yang warna hitam. Alasan mama ngasih aku jimat-jimat ini untuk apa sih mah? Nanti kamu juga tahu sendiri setelah menyelesaikan semua ini. Nyelesain? Udah kayak di dalam sebuah game aja mah. Dia akan bereaksi besok pagi. Jadi besok subuh-subuh kamu tuh udah harus ke sekolah untuk memunculkan golongan murid yang asli. Anyong, kok serem juga ya nih sekolah kalau subuh-subuh. Feli, ratu sejagat yang kupuji dan kupuja. Bu, ngapain sampai kayak gitu Bu? Bikin malu saya aja. Saya menghormati engkau lebih dari apapun. Nggak usah kayak gitu deh Bu, golongan murid saya kan cuman B. Tidak yang maharatu, golongan murid Anda adalah S. Apa? S? Itu artinya apa Bu? Golongan murid S itu adalah yang paling tinggi dibandingkan apapun. Jadi kamu bisa mengendalikan semuanya. Hah? Yang bener? Kalau gitu saya minta ditiadakan aja golongan murid ini. Udah nggak ada lagi yang dihormati, yang direndahkan. Pokoknya semuanya setara, oke? Wow. Baiklah kalau itu yang kamu mau, laksanakan. Sekarang pasti Keisha dan yang lainnya beristirahat dengan tenang kan? Anakku, kamu itu emang berbaik hati. Loh, Mama, maksudnya apa, Mah? Mama sengaja membuat permainan golongan murid ini untuk menguji kebaikan kamu. Dan ternyata uji coba Mama berhasil. Kamu tuh selalu konsisten baik hatinya. Huh? Mama! Bisa tahu jumlah anak atau jumlah sepupu? Kayaknya lebih penting jumlah anak deh. Coba kamu uji dulu kekuatannya ke Mama. Jumlah anaknya Mama. Ih, kok nggak mau muncul, Mah? Itu karena Mama mau adopsi anak dari panti asuhan. Oh, gitu ya. Ih, bener, sekarang anak Mama ada 2. Iyalah, biar kamu tuh bisa menghargai sesama juga. Kalau kamu jadi anak tunggal kan, kebanyakan tuh sombong. Ih, cuman gara-gara aku nggak mau berbagi mainan dibilang sombong dan Mama mau cari yang lain. Iyalah, Nah, ini demi kamu juga. Ya udah, Mama berangkat dulu ya buat jemput adik kamu. Ih, iya. Pasti Mama harus lakuin itu. Buset, cerita dong kenapa lo? Nyokap gue mau adopsi dari panti asuhan yang ada di kota kita. Hah? Seriusan lo? Emangnya lo gak dengar berita, Vel? Berita apaan? Anak-anak di panti asuhan itu kan kebanyakan gak terurus dan banyak yang nakal. Ya namanya anak kecil wajar lah kalau nakal. Tapi nakalnya ini another level, Vel. Ah udahlah, paling nanti lo ngerasain sendiri juga. Keisha, lo jangan nakut-nakutin gue ya. Jumlah anak lo 0. Ya iyalah 0. Gue kan belum nikah, gimana sih lo? Feli, lo tuh gak usah sok-sokan pamer tentang adik lo itu deh. Bener, yang ditakdirkan buat punya adik kan cuma Tiara doang, sedangkan kita semua anak tunggal. Jumlah anak Della 0, jumlah anak Tiara 1. Lo tau dari mana? Ini kan rahasia cuman gue yang tahu. Tiara, sejak kapan lo punya anak? Hah, gue pegang rahasia lo, ternyata itu bukan adik lo, melainkan anak lo sendiri. Sebenarnya sekarang gue pegang rahasia terbesar lo, itu artinya lo nggak boleh ngehina gue lagi. Ya udah, tapi janji jangan kasih tahu siapa-siapa kalau gue punya anak. Itu kan cuman kebobolan. Itu artinya gue yang akan menjadi satu-satunya orang yang punya adik di kota ini. Anak Mama udah pulang. Itu kasih salam dulu ke adik baru kamu. Iya, Mah. Ih, beneran jadi 2 sekarang. Sekarang aku diduain. Kamu tenang aja, kamu tuh tetap jadi prioritas. Aduh, adiknya mana ya? Kayaknya masih mandi deh. Ya udah, Mah, kalau gitu aku susulin ke kamar mandi aja ya. Jangan. Walaupun dia masih kecil, tapi dia minta kita buat jangan intip. Mungkin itu privacy buat dia. Ih, aneh banget sih. Emang dia umur berapa, Mah? Umurnya 8 tahun. Ya udahlah, kita maklumin aja. Dia kan masih baru di sini. Mama, oh ini kakak aku ya? Nah, Feli kenalin ini Hani kenalin ini Feli. Tapi itu di celana kamu ada merah-merah deh. Jangan-jangan kamu udah mens ya? Apaan sih Feli? Anak umur 8 tahun mana ada yang mens? Iya kak, mens itu apa aku juga nggak tahu. Tapi itu serius mah, di celananya ada merah-merah. Udahlah, paling itu cuma motif, gak usah diambil pusing. Ini warna anaknya loading. Apa dia punya anak ya? Mustahil kan anak sekecil ini punya. Ini kan panti tempat Mama adopsi adik. Bu polisi pasti mau adopsi anak juga ya dari sini. Soalnya kan ibu nggak punya anak. Enak aja, saya belum nikah ya. Saya tuh menyegel tempat ini karena ini adalah tempat terlarang. Tapi Mama saya baru adopsi anak dari sini, Bu. Pasti ada yang gak beres dari anak itu. Coba aja kamu selidikin sendiri. Ibu bantulah, masa saya selidikin sendiri? Karena ini terlalu berbahaya, jadi saya gak mau ambil kasusnya. Aneh. Ma, tumben Mama gak bilang kalau dia pergi. Kira-kira dia pergi kemana ya? Mama ke supermarket mendadak kah? Soalnya tadi aku ngerengek, pengen susu. Aduh, kamu ini masih baru di rumah ini tapi udah seenaknya aja. Kira-kira jumlah anak kamu berapa ya? Ih, masih loading, berarti harusnya punya dong. Tapi masa anak sekecil ini udah punya anak? Kakak mau tahu anak aku berapa? Aku bakal kasih tahu ada atau enggaknya. Jawabannya ada di belakang aku. Hah?
Ya udah, kasih tahu kakak sekarang juga. Kira-kira apa yang dia sembunyiin? Jadi, Tara! Hah? Apa hubungannya mainan itu sama kamu punya anak atau enggak, Dek? Jelas ada hubungannya dong, Kak. Ini artinya hidup aku masih penuh dengan mainan dan aku mustahil punya anak kan? Masa? Oh iya bener, jumlah anaknya 0. Habis gue bilang langsung berubah lagi jadi loading. Ini aneh. Tuh, makanya kakak jangan nuduh dan seuzon sama aku, Kak. Ya udah, gimana kalau kita ke panti asuhan tempat kamu sebelumnya buat tanya-tanya berkas kamu? Buat apa? Semua berkas aku kan udah dibakar. Dibakar? Kalau sampai bener-bener dibakar, itu artinya dia sengaja menghilangkan bukti kan? Duh, nih anak mencurigakan. Bukan buat nyembunyiin sesuatu kok, Kak. Maksud aku tuh berkas-berkas yang ada di sana tuh pada kebakar karena panti asuhannya pernah kebakaran. Feli, kalau kamu punya masalah sama kekuatan kamu, tinggal konsultasi sama ibu aja ya. Jumlah anak ibu 1, ini artinya kekuatan saya nggak rusak. Lah, emangnya ada masalah apa sih, Feli? Semua orang saya lihat tuh normal-normal aja, Bu, jumlah anaknya. Tapi aneh, punya adik saya itu loading mulu. Hah? Apa kamu bilang loading mulu? Artinya apa, Bu? Buruk atau baik ya? Karena ini terjadi sama adik kamu, jadi saya kayaknya nggak bisa kasih tahu deh, soalnya kan kamu keluarganya sendiri. Enggak, Bu, dia tuh baru diadopsi sama mama saya dari panti asuhan. Tegak pantas saja, namanya Hani bukan? Iya bener, Bu, kok ibu bisa kenal? Yang namanya Hani itu emang terkenal misterius, Vel. Hah? Kayaknya saya harus telusurin lebih dalam deh. Ih, kesel. Kenapa sih dia harus ganggu anak gue? Siapa yang ganggu anak lo, Ti? Murid baru di sekolah ada gue, namanya tuh Hani. Astaga, Hani? Itu mah ada baru gue, baru diadopsi sama nyokap kemarin. Dia itu udah ngebikin kepala anak gue tuh terbentur sampai masuk IGD. Seriusan lo? Terus apa lagi? Terus ya, yang lain tuh lagi main tapi dia malah menjauh dari semua orang. Oh, gitu ya? Hah? Jumlah anak lo jadi 0, Ti. Mana mungkin? Lo kan tahu sendiri kalau gue tuh punya anak, tapi anaknya di IGD. Ih, ada telepon. Halo? Apa? Anak saya meninggal? Waduh, gue nggak ikut-ikut deh. Aduh, perutku sakit. Oh, itu mah karena kamu salah makan doang. Tapi ini melilit-lilit, Kak. Aduh. Dek, itu darah netes dari celana kamu. Hah? Dek. Hah, jumlah anaknya 1. Ya ampun, Feli, kamu apain adik? Kita harus bawa dia ke rumah sakit secepatnya. Mama, tapi mah, udah nggak ada tapi-tapian. Adek kamu itu emang ada penyakit, tapi mama juga nggak tahu penyakitnya tuh apa. Pokoknya kita harus bawa ke rumah sakit sekarang. Iya, Ma, aku bakal panggil ambulan ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama adek kamu akan mama salahkan. Loh, kok gitu sih, Mah? Iya, karena kan dia tuh masih kecil dan sekarang anak mama juga 2, bukan cuma kamu doang. Tapi aku beneran gak ada apa-apain dia, Mah. Kan cuma ada kamu yang di depan dia, jadi bisa aja kamu kan yang mencelakakan dia. Ih, kenapa sih aku jadi dituduh? Punten, kalian walinya Hani ya? Iya, saya mama barunya. Hani itu memang sering ke rumah sakit ini untuk konsultasi mengenai kandungannya. Maksudnya kandungan apa ya, Dok? Hani itu kan udah hamil sebanyak 100 kali. Saya tahu karena dia selalu kontrol sama saya, tapi anaknya nggak pernah ada yang selamat. Apa? Loh, Mama? Ih, gimana sih maksudnya, Dok? Masa anak umur 8 tahun bisa hamil sebanyak itu? 8 tahun? Oh enggak, Hani ini kan umurnya udah 40 tahun. Apa? Aduh, udah kalau kayak gitu yang paling bener kamu tetap jadi anak mama ya, Feli. Mama nggak akan adopsi lagi, mama kapok. Ih, gagal lagi gue di keluarga ini.